Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Herunisa dari jurusan Akuntansi Syariah A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Good Corporate Governance di Indonesia. Langsung saja, penerapan GCG di Indonesia. Komitmen Nasional Kebijakan GCG berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Namun, waktu menyadari pentingnya GCG, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan menerapkan prinsip GCG karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan. Kondisi pelaksanaan governance oleh perusahaan di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, hasil survei internasional memberikan nilai yang rendah kepada perusahaan di Indonesia dalam mewujudkan prinsip-prinsip GCG. Hasil survei tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. A. Survei yang dilaksanakan oleh Credit Lyonnais Securities Asia atau CLSA terhadap standar-standar GCG yang dilakukan oleh 495 perusahaan di 25 negara berkembang selama bulan Februari sampai April tahun 2001 menunjukkan bahwa rata-rata skor total untuk perusahaan Indonesia yang disurvei hanya sebesar 37,81 dari skala 0,00 sampai 100 adalah nilai tertinggi. B. Pada tahun 2007, CLSA pertama kali bekerja sama dengan ASEAN GCG dalam melakukan survei terhadap pelaksanaan oleh perusahaan-perusahaan di kawasan Asia. Survei ini masih menggunakan standar penilaian yang sama dengan tahun 2001 dan 2002 dan dilakukan terhadap 380 perusahaan di 10 negara Asia. C. Pada tahun 2004, CLSA dan AGGA melakukan penilaian pelaksanaan GCG berdasarkan pada 5 aspek. Yang pertama, hukum dan praktek. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, politik. Yang keempat, standar-standar akuntansi dan audit. Selanjutnya, serta budaya GCG. D. Pada tahun 2005 dengan menggunakan standar penilaian yang sama dengan tahun 2004, hasil survei dari CLSA dan AGGA menunjukkan bahwa Indonesia masih menempati posisi yang terendah dengan skor sebesar 37,00. Sebagai perbandingan, Singapura 70,00, Hong Kong 69,0, India 61,00, Malaysia 5,00, Taiwan 52, Korea dan Thailand 50, Filipina 46, Cina mempunyai skor 44. Pada tahun 2007 dengan menggunakan standar penilaian yang sama dengan tahun 2004 dan 2005, hasil survei dari CLSA terhadap 582 perusahaan yang terdaftar pada bursa saham di 11 negara Asia menunjukkan bahwa Indonesia masih menempati posisi yang terendah. Selanjutnya, hasil penelitian. Menurut Sulistianto dan Nugraheni menunjukkan bahwa GCG belum mampu mengurangi manipulasi laporan-laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan terbuka yang terdapat di Bursa Efek Jakarta. Selanjutnya, penerapan GCG di sektor non-bank. Pelaksanaan GCG-nya terdapat perbedaan pelaksanaannya di tiap negara. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain seperti kerangka hukum maupun hal-hal yang tidak tertulis namun memiliki pengaruh yang luar biasa pada tingkat keberhasilan penerapan prinsip-prinsip GCG ini. Menurut Danir 2008 menyampaikan dalam bisnis Indonesia bahwa ada 3 tingkat perubahan itu sejalan dengan pedoman umum GCG Indonesia yang diluncurkan oleh Komite Nasional Kebijakan pada 2007. Pada level agenda perubahan GCG membuktikan komitmen dari seluruh jajaran perusahaan dan skenario yang jelas tentang kemana arah yang dituju dengan penerapan GCG. Temuan survei GCGPI yang dilakukan di Indonesia dan majalah SWAA inilah survei tahunan keempat yang dilakukan sejak 2001.
GGPI 2004 merupakan survei dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Tahun 2004, survei dilakukan pada emiten yang terdaftar Juni sampai Desember 2004 secara sukarela. Penerapan di sektor perbankan, survei yang dilakukan oleh Bank Dunia Group mengindikasikan bahwa investor asing Asia, Eropa, Amerika Serikat bersedia memberikan premium sebesar 26% sampai 28% bagi perusahaan Indonesia yang secara efektif telah mengimplementasikan praktek GCG. Kesimpulannya yang dapat ditarik dari survei tersebut adalah bahwa semakin rendah tingkat budaya GCG pada suatu negara, maka premium yang akan diberikan akan semakin tinggi kepada perusahaan yang menerapkan GCG. Dalam hal ini, para investor akan sangat menghargai manajemen perusahaan yang berani melakukan hal positif di dalam total tata kelolaan perusahaan walaupun lingkungannya tidak mendukung. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan BI nomor 8/4 PBI 2006 menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi dari Bank Indonesia akan kita pentingkan perbankan nasional menerapkan GCG. Diharapkan dengan adanya penilaian pelaksanaan GCG ini masyarakat akan dapat menilai dan menjatuhkan kepercayaannya kepada bank yang benar-benar telah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik, sehingga masyarakat pun akan merasa aman menyimpankan dananya di bank tersebut. Penyebab GCG belum berjalan secara optimal di Indonesia. Perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu melaksanakan GCG dengan sungguh-sungguh sehingga perusahaan mampu mewujudkan prinsip-prinsip good governance dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya melaksanakan GCG demi terwujudnya prinsip-prinsip GCG dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan tersebut pada perusahaan melaksanakan GCG. Kendala tersebut meliputi kendala internal, yaitu kurangnya komitmen dari pemimpin dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari pemimpin dan karyawan perusahaan tentang prinsip GCG, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pemimpin, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya prinsip GCG. Selanjutnya, kendala eksternal dalam pelaksanaan GCG terkait dengan perangkat hukum, aturan, dan penegak hukum. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Jika prinsip GCG ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bisa dipastikan perusahaan akan memiliki landasan yang kokoh dalam menjalankan bisnisnya dan bisa mengembangkan hubungan bisnis lebih luas lagi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.